siap. Kita boleh berikan pandangannya ke sebelah kiri dulu. Lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri teman-teman cast, silahkan. Ada kesempatan untuk berfoto lagi. Silahkan jajaran cast dan filmmaker untuk duduk sesuai dengan nama yang sudah disiapkan di kursinya masing-masing. Ada a lot of social value in this movie, hidden social agenda, and we are trying to portray, tapi very discreetly through a very interesting story, exciting for the audience juga. Genre-nya juga beda sedikit, tapi under all this is we have to make sure that the bigger people do not exploit the smaller people, and they should be the ones supporting everyone so that Indonesia can really increase in the middle class and out in the growth of the country. It's a very beautiful country. I'm also Indonesian, saya dari Surabaya juga aslinya. Jadi I hope that this movie brings a lot of values through something very fun and interesting for the audience to watch. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Tapi kita tanpa spoiler tadi sudah bilang ke teman-teman tentang kejutan yang kita dapatkan tadi dengan nama yang tidak boleh kita sebutkan. Oke, kita jaga, mungkin kita tidak boleh menyebutkan nama itu. The ending of the movie ada slight spoiler. We make sure itu jangan don't share it to everyone, so semua orang yang nonton filmnya akan dapat kejutan. Dan tadi teman-teman media berterima kasih untuk tidak diajak ke preskon Pak. Saya juga berterima kasih sama semua yang di sini. Ya, jangan khawatir, please help yourself, makan, minum, semuanya oke. Aman. Siap, terima kasih Pak. Selanjutnya kita juga ke Pak Sanjeev. Pak Sanjeev, ini beralih, boleh kita lihat dengan ini sebetulnya kayak yang sangat luar biasa, paduan baru lagi untuk perfilman di Indonesia, kebaruan lagi dari genre horor Indonesia. Seberapa optimis Pak dari Pak Sanjeev untuk film ini tanggal 21 Agustus nanti di bioskop? Silakan. So through this movie, we wanted to really redefine the horror genre. So true horror bukan tentang hanya kuntil anak pocong. The true horror is rooted in the mythology of Indonesia. Ada banyak mythology dari different tribes which we have tried to incorporate in the movie. Also, true horror comes from the people around us, because kuntilanak, pocong, they're very jaw, they're just stories, but the real evilness of human beings is where the genesis of true horror lies, and that's the type of sensibility, that's the type of expectation we wanted to bring to the horror genre in Indonesia. Just redefine the type of horror movies we make here. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong. Terima kasih Mas Sanjeev. Selanjutnya kita ke sutradara kita. Ini dia Bang Kino. Wow, Bang Kino, treatment yang diberikan sangat luar biasa. Kita pengen tahu gimana pada saat dipercaya mengemban tanggung jawab sutradara di film Labinak ini dengan treatment yang mengerikan gitu. Bang Kino, boleh ceritakan ke teman-teman media? Masih nervous juga nih. Kembali lagi ya, selalu mendapat perjalanan baru ya, istilahnya kalau bagi aku kayak gitu. Jadi saat ketemu dengan Pak Dilip, Pak Sanjeev, terus ada PJ kayak gitu ya, sangat sesuatu yang saya sambut gitu, visioner yang sangat sekali untuk membangun industri film kita kayak gitu ya. Kita tahu horor selalu dengan kuntilanak yang tadi kata Pak Sanjeev kayak gitu, terus ada pocong, ada tuyul kayak gitu ya, segala-galanya. Tetapi bagiku penonton kita sudah harus ada bentuk lain kayak gitu loh, ada bentuk lain kayak gitu. I don't know, mungkin kok jadi bahasa Inggris juga ya? Gak apa-apa, makin aman. Semua gitu memang. Jarang-jarang ini. Lanjutkan. Jadi bahasa Inggris jadi ngomong apa tadi nih? Jadi maksudku jadi sesuatu yang baru lagi kayak gitu. Jadi saat Pak Dilip mengatakan ke aku bahwa wow ini ada kanibalisme kayak gitu ya. Oke, kita create kita tidak mau yang jadi terlalu ini menggurui kayak gitu ya, sesuatu cerita yang sangat menggurui atau film yang sangat menggurui. Kita hanya menyuguhkan bahwa kanibalisme itu sebenarnya masih ada sampai sekarang. Mungkin bentuknya yang berbeda. Apakah dia berbentuk yang sangat halus kayak gitu, tapi makna dari rantai makanan itu ya, misalnya kalau kita kehidupan kita gitu ya, yang satu makan ini, yang satu makan ini, akan kembali terus kayak gitu loh. Nah, packagingnya adalah bagaimana tema ini bisa sampai ya kita suguhkan dengan
bukan hanya horror, tapi kalau aku sebut ada psychological horror thriller ya. Kayak gitu tuh. Itu yang aku kemas di sini. Oke, memberikan treatment ke pemain gimana? Bang Kinoy, boleh cerita nggak? Ini kan pemain memberikan aksinya yang sangat luar biasa ya. Dan adegan-adegannya kan intens banget ya yang tadi kita lihat sepanjang film. Ini gimana memberikan treatment ke teman-teman cast? Ya, kalau teman-teman udah saksikan ya, ini sangat luar biasa, pada gila semua sih. Aku pikir ya kayak gitu loh. Sangat-sangat semuanya bekerja dengan baik kayak gitu. Maksudnya semua menikmatinya kayak gitu di karakternya kayak gitu. Raihanun dengan guru yang sangat baik apa-apa gitu ya. Maksudnya dia sangat bagaimana menjaga anaknya kayak gitu. Naila juga sebagai Yanti yang sempat tergoda dengan modernitas kayak gitu ya. Semua fasilitas ada, tapi apakah itu berguna kayak gitu ya. Tapi satu lagi, kebahagiaan itu ada bukan hanya di benda atau apapun kayak gitu. Itu yang mereka sangat enjoy memainkannya, dan bukan sesuatu yang pengen aku dramatisir gitu ya. Karena kehidupan itu ya kayak drama berjalan aja kayak gitu. Bukan yang kita tangisin atau apa, tapi efeknya yang akan kita tangisi, seperti itu sih. Ya, tepuk tangan dong untuk Bang Kinoy. Terima kasih. Nanti kita ke bagian lagi dengan pertanyaan media. Kita ke Mbak PJ sebagai penulis skenario. Kita pengen tahu bagaimana observasinya, mendalami developnya untuk menelusuri sekte kanibal ini. Mbak PJ silakan. Jadi proses sebelum penulisan itu lumayan lama ya. Kita lakukan riset itu kurang lebih 3 bulan. Sampai ini kita menemukan tuh ternyata banyak kok tulisan tentang budaya itu yang membuktikan bahwa memang kanibalisme itu memang terjadi gitu. Pertanyaan Pak Didit dan Pak Sanjib kepada saya itu waktu itu adalah, masihkah ini ada di era sekarang gitu. Secara harafiah kita go to deep web, masih ada. Wow. Secara tidak harafiah, kenyataannya ini terjadi. Karena itulah kita memutuskan bahwa karakter kita adalah seorang guru, di mana ini mencerminkan ya masyarakat kelas bawah. Kita ingin naik ke atas, itu caranya seperti apa? Pendidikan. The problem is pendidikan itu tidak murah. Wow, ini developnya luar biasa, tepuk tangan dong. Berarti mendalaminya pada saat develop observasinya sampai ke dark web dan lain-lain. Iya, saya sempat nggak bisa dihubungin selama 2 minggu. Pak Dilip, Pak Sanjib cari saya kemana? I join a cult actually. Jangan gitu, nanti kita. Karena saya benar-benar pengen diggingkan apa sudah yang terjadi gitu. Dan itu terjadi. Wow, tepuk tangan dong untuk observasi luar biasa. Itu adalah alasan kenapa kita pilih tagline mereka ada di sini. Karena mungkin suatu hari kita pergi entah kemana, kita pikir kita hidup di Jakarta, apakah kita aman? Enggak. Gimana nih kita nih? Kita bocoran dari kita juga melakukan wawancara terhadap pelaku yang masih melakukannya. Mereka bilang bagian tubuh manusia yang paling enak itu adalah telapak tangan. Wow. Wow, berarti sebenarnya mereka nih ada di sini emang dekat ya sama kehidupan kita ya. Dekat dan ciri-cirinya gimana biar kita bisa antisipasi? It can be you, it can be me. Ya, dibongkar. Wow. Oh, dan itu sebenarnya tersirat di dalam film ini diceritakan. Semuanya, semua aspek yang kita masukin di sana, simbolisme itu semuanya berbicara tentang kedalaman satu film dan pesan-pesan yang pengen kami sampaikan. Tidak cuma kita pengen deliver fun, tapi juga kalau kita mau membaca lebih jauh tentang film ini, akan ada banyak kritik sosial dan kita akan tahu sekarang setelah nonton film ini posisi kita sebenarnya di rantai makanan itu ada di mana. Kita selama ini berpikir kita ada yang paling atas, belum tentu. Wow, tepuk tangan dulu dong. Tapi seperti kanibalisme masih terjadi ya dari tahun lalu-lalunya sampai dengan saat ini. Masih terjadi kalau kita masih segar ingatan kita beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 5 nggak sampai 10 tahun lalu ada kan waktu itu kengerian yang ada di internet tentang orang yang lari dari kanibalisme dan apa gitu kan. Wah, tepuk tangan sekali lagi teman-teman, ini luar biasa. Kita nanti simpan juga buat pertanyaan dari teman-teman media, kita ke jajaran cast ya yang memainkan peran-perannya dengan sangat luar biasa. Yang pertama kita mungkin ke Mbak Raihanun dulu, tepuk tangan dong untuk Mbak Raihanun. Karena karakter guru yang disematkan bukan sekedar karakter, tapi ada pesan yang diberikan. Jadi ada karakter guru dan sebagai ibu. Dari sudut pandang Mbak Raihanun, karakter-karakter ini tuh apa sih yang ingin disampaikan? Silakan.
sebelumnya saya selamat siang, sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih Pak Dilip, terima kasih Pak Sanjeev, terima kasih Kinoy udah ajak saya bergabung di Project Labinak ini. Relevan ini Najwa ini tuh sangat ini ya, sosok ibu yang sebenarnya itu bisa ditemukan di semua ibu yang sudah menjadi ibu gitu, karena kan bagaimana menceritakan bahwa sebenarnya tuh pengorbanan seorang ibu ya dalam keadaan terhimpit pun, keadaan yang menakutkan pun untuk seorang ibu, tapi kalau untuk berkorban untuk anaknya itu pasti akan dia lakukan. Jadi itulah pengorbanan untuk seorang ibu terhadap anaknya yang sampai sejauh itu kita sampai mau mengorbankan nyawanya sendiri. Ya, terus ngobrol sama Naila dan juga jajaran cast lain gimana untuk adegan-adegan yang cukup intens? Kebetulan saya sudah pernah bekerja sama dengan Naila sebelumnya, jadi nggak terlalu sulit ya untuk bangun chemistry ataupun punya chemistry terhadap Naila, karena memang pada dasarnya anaknya sangat manja sekali. Jadi dia sampai sekarang juga memanggil saya ibu. Jadi nggak susah sih, nggak sulit buat saya sama Naila. Dan untuk sama yayasannya, grup-grup yayasan elit ini, ini ada di belakang teman-teman. Intimidasinya memang agak gitu loh. Jadi pada saat ini berasa banget gitu dengan Mbak Jenny, dengan mukanya yang senyumnya tuh nggak kelihatan bahwa itu punya bad intention gitu, tapi kan ternyata punya kepentingan gitu. Itu lumayan. Iya, Gio juga gitu yang senyum-senyum ternyata punya bad intention terhadap Najwa, punya kepentingan. Itu sih semuanya di-build dengan luar biasa dengan para cast ini. Saya sangat bangga juga bergabung di sini dan ada di antara cast-cast semuanya. Tepuk tangan untuk Raihan. Terima kasih. Naila, kita pengen tahu kamu dari sudut pandang Gen Z ya kan, yang tadi Bang Kinoy sempat cerita masih dengan saat sekarang apalagi ya tergoda dengan modernitas dan lain-lain. Gambarannya itu seperti apa sih yang kamu dapatkan di karakter Yanti ini? Silakan. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman semuanya udah nonton filmnya. Terima kasih juga, aku senang banget bisa bergabung di film Labinak ini. Yanti ini tuh dia adalah anak yang emang tumbuh dalam kekurangan ya. Jadi banyak keinginan dia yang cuman dia bisa akses lewat sosial media sebelumnya. Makanya pada saat dia dihadapkan ada pilihan untuk bisa hidup di dalam mimpi-mimpinya, dia memilih untuk masuk ke dalam itu. Makanya sebenarnya menurut aku Yanti ini bukan karakter yang jahat sebenarnya, cuman karena dia tergoda atas kemewahan, atas mimpinya, makanya dia bisa terjerumus ke dalam itu. Jadi ya gimana melihat kadang kita kayak kalau misalnya dikasih pilihan kan pasti pengennya yang enak-enak aja ya, cuman kadang kita nggak mikir akibatnya kayak gimana. Yes, tidak ada makan siang yang gratis ya. Iya, kalau itu kita terakhir makannya itu makan siang pada nggak mau. Makanya nggak mau. Terima kasih Naila. Kita juga ada Aimi Saras di belakang. Kita ke Kak Aimi Saras bagaimana sebagai Ranti di sini. Sebenarnya Ranti itu menyimpan banyak pesan juga yang ingin disampaikan kan. Kita pengen tahu kalau dari sudut pandang seorang Aimi Saras terhadap karakter Ranti, apa sih yang mau disampaikan setelah kita menontonnya? Silakan. Sebelumnya, selamat sore teman-teman media. Saya senang banget memainkan Ranti. Thank you Pak Dilip and Pak Sanjeev, also Bang Kinoy for the guidance. Karena Ranti akhirnya aku bisa cerita tentang Ranti ya, karena kompleks ya. So I mean as simple, Ranti ini kan juga stuck sebagai nggak cuman menghantui saja, tapi ternyata sebenarnya banyak sekali pesan-pesannya dari Ranti ini. Jadi memang intensinya adalah untuk melindungi, tapi memang karena trapped, stuck. How do you say that? Stuck in between two worlds, ya kan? Ya kan, di alam baka dan di dunia ini mungkin dia seperti layaknya seorang, like a ghost yang belum nyawanya tenang. Jadi memang Ranti sebenarnya dia stuck di antara dua dunia, tapi at the same time juga memberikan pesan itu bahwa ini ada sesuatu yang tidak benar, dan makanya dekat banget sama Najwa untuk ngasih tahu. So akhirnya aku bisa juga spill bahwa Ranti banyak sekali layer-layer dari karakternya, dan semoga mendapatkan pesan yang disampaikan oleh Ratih ini ya, bahwa ternyata memang yang baik itu belum tentu benar-benar baik.
Wow, terima kasih Kak Aini Saras. Kita juga punya Cantik Shangrel di sini. Cantik, kita pengen tahu juga dari Cantik seperti apa. Karena ada sisi lainnya Eva di sini yang pada saat ngobrol ada sisi melankoli, nangisnya ada, tapi di satu sisi terjebak dengan keluarga yayasan. Nah, kita pengen tahu kalau kamu memaknai karakter kamu di sini seperti apa sih, Cantik? Silakan. Halo semuanya, selamat sore. Sebelumnya terima kasih udah datang untuk support film kita. Kalau menurut aku pribadi, karakter Eva itu interesting banget karena emang dia itu kayak produk dari keluarganya kali ya. Produk dari budaya yang udah dibangun selama berabad-abad lamanya. Kadang kan kita tuh kalau ngeliat misalnya cerita kayak gini, apa cerita kanibal gitu, kita kayak gue sih nggak akan mungkin ya bisa gitu masuk ke sekte seperti itu gitu, atau teman-teman gue nggak mungkin lah gitu. Padahal ternyata ada banyak apa ya, kayak semacam psikologi dan budaya-budaya yang terbangun itu secara halus banget di organisasi kita. Tentunya itu bisa banget terlihat dari perannya Kak Julia dan Kak Jenny ya. Yang halus banget. Kalau Eva itu lebih ke produknya gitu. Kenapa sih si Eva itu di antara keluarganya yang menjunjung tinggi budaya si kanibalismenya ini, dia tetap merasa kesepian, dia merasa kayak dia bukan anak yang diperhatikan gitu, despite her glamorous life gitu mungkin. Dia sebenarnya kesepian, tidak punya seorang sosok ibu. Dan aku senang banget sih kayak dinamikanya juga sama Naila yang kayak bahwa seorang anak ini walaupun dibesarkan di lingkungan yang menjunjung tinggi values itu, dia tuh pada akhirnya hanya manusia biasa yang juga kesepian gitu. Dan kalau misalnya kalian pernah berpikir gitu kayak emang masuk sekte itu bisa ya? Kalau gue sih enggak ya, lihatlah Eva. Lihatlah Eva, bisa juga kok. Itu sih yang aku paling dapat dan paling melekat di aku. Siap, terima kasih, tepuk tangan buat Cantik. Kita ke Julio Paraguan. Wow, penampilannya luar biasa ya, tepuk tangan buat Julio. Dingin, tenang, tapi mematikan gitu. Ada yang mau dibawain gini deh, makan nggak mau buah dari Julio, buah loh, buah organik. Teman baik juga bisa. Nah, jadi itu ngobrol sama Jodas, Gak apa-apa juga. Jo, gimana lo build karakter lo di sini sehingga bisa tenang-tenang menghanyutkan gini, Jo? Kayaknya mungkin salah satu hal mencoba untuk memutarbalikkan hal yang biasa orang takutkan. Biasa kita takut dengan orang yang bentukannya menyeramkan, tapi aslinya banyak kita sering ketemu ternyata mereka nice. Nah ini paling konsepnya dibalik, dia tuh sangat gentle, sangat pengertian, sangat subtle, sangat mendengarkan dengan baik. Dia pendengar yang sangat baik. Tapi hal itu akhirnya mungkin gara-gara dia terlalu tenang dan pendekatannya dia itu secara psikologi apapun itu yang dilakukan, karena dia tahu bahwa setiap manusia itu memiliki pola tertentu, mereka ada keinginannya yang secara keduniaan, dan akhirnya dia bisa belok-belok di situ, dan dia sudah melakukan hal itu secara ratusan tahun. Ya. Jadi just another day in the office. Wow, Julio. Setelah ini kalau ada yang mau ngobrol sama Julio silakan. Ada yang curhat. Terima kasih Julio. Kita ke Mbak Ivanka Suwandi yang sangat luar biasa juga, tepuk tangan buat Mbak Ivanka. Kita pengen tahu, ini kan memandang kritik di film ini gimana sih sebagai posisi karakter yang punya kuasa, pengen apalagi terkait status sosial gitu. Pengen tahu dari pandangan Mbak Ivanka gimana? Silakan. Makasih teman-teman udah datang, udah foto kita, bikin berita kita. Semoga dinikmati ya filmnya. Dan makanannya. Karakter saya di sini adalah sebagai ibunya Lucius dan yang mempunyai payung emas ya. Dalam hal ini saya sangat bertanggung jawab untuk meneruskan payung emas dan semua keturunannya. Termasuk saya juga udah membentuk Lucius menjadi putra mahkota yang berhasil. Nah, mungkin ini menjadi contoh bagaimana ya relevansi dengan sekarang ya. Bagaimana kita di suatu tumpuk kekuasaan dan ambisi itu harus meneruskan. Dan termasuk pada keturunannya yang punya darah payung emas. Jadi mungkin kalau di dunia nyata sekarang adalah bagaimana orang saling berebut untuk mendapatkan
sebuah usaha atau mungkin merebut sesuatu dan bertahan di atasnya, dan ya mungkin menjadi contoh untuk orang-orang yang greedy ya, supaya jangan terlalu greedy dan lihat ke bawah. Iya sih, terima kasih. Ada Mbak Jenny Zhang juga yang tadi Mbak Rehanun bilang ketawanya itu loh. Buat teman-teman mengingat di sini ya, gitu. Itu gimana nge-build karakternya, nge-developnya sehingga tadi juga sama yang kita rasakan saat melihat karakter dari Diana dan juga Jonas di sini gitu. Tenang tapi menghatikan banget. Silakan Mbak Jenny. Mungkin di sini ada yang mau bergabung dengan Payung Emas mungkin. Oke, pada dasarnya kita sebagai manusia itu pasti punya sisi seperti Ibu Diana. Itu pasti. Menurut saya cuma tingkatannya aja yang berbeda. Pada saat kita kepepet dan kita terjebak oleh keadaan, pilihannya cuma dua, dimakan atau memakan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi untuk karakternya sendiri mungkin untuk saya pribadi, saya mengesampingkan sedikit sisi kelembutan saya untuk memasuki sisi kejam ya kayaknya. Jadi yang sebenarnya kita takutin itu adalah setan yang ada di diri kita sih, itu seperti emosi, ambisi yang tidak terpending dengan baik, jadinya hal-hal yang jahat itu yang keluar. Wah, terima kasih Mbak Jenny. Dan kita juga ada pengisi original soundtrack kita, ada Raisa Anggiani yang kita tadi udah dibawakan secara live di depan teman-teman. Kita pengen tanya gimana Raisa saat diajak terlibat di sini dan menyanyikan original soundtrack untuk film Labinak. Mereka ada di sini. Silakan. Halo semuanya. Sebelumnya terima kasih tadi juga sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan aku bernyanyi soundtrack untuk Labinak ini. Tadi pertama kalinya aku menyanyikan lagu Langkah Tanpaku. Ini kayaknya pertama kalinya juga aku diajak untuk mengisi soundtrack dan membuat soundtrack untuk film horor juga. And it is such a pleasure for me as well. Terima kasih banyak Pak Sanjeev, Pak Dilip sudah memberi kesempatan ini. Dan sebenarnya terlepas dari konteks kanibalisme keseluruhannya ya. Sebenarnya kalau di dalam lagu ini sih aku lebih mengangkat tentang hubungan dari ibu dan anaknya gitu, tentang pengorbanan dan seluruh esensi cinta yang diberikan di antara mereka berdua. Dan ada beberapa lirik juga yang memang mungkin ini gak sepenuhnya juga aku bikin, tapi beberapa juga aku bikin. Salah satu yang paling menarik menurut aku itu ada yang dan ada kalanya saat malam kau terlelap, dan ada kala, jadi nyanyi nggak apa-apa? Nggak apa-apa dinyanyiin boleh dong. Iya. Ada kalanya saat malam kau terlelap, tangisku pecah, membayangkan suatu saat ku akan pergi. Dan aku rasa tuh ini nggak harus berada di film ini, tapi bisa relate ke seluruh ibu gitu ya. Maksudnya kita semua pasti punya ketakutan bahwa kita akan pergi suatu saat nanti. Kita ngelihat anak, aku juga belum punya anak ya, kita masih jauh sebenarnya ya. Cuman maksudnya membayangkan kalau aku berada di karakter ibu atau mungkin sebagai anak pun gitu takut kehilangan ibunya gitu. Jadi mencoba untuk membayangkan dan berada di karakter itu, memasukkan lirik juga di dalam lagu ini, dan semoganya kalian juga turut merasakannya, dan semoganya untuk lagu ini bisa resonate dengan soundtrack di Labinak, and yeah, hopefully you love it. Thank you. Terima kasih.